Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robi Yuli Endra. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pembahasan kali ini, konten kali ini saya akan coba memberikan tips bagaimana untuk bimbingan skripsi secara online. Tentunya teman-teman menyadari atau memahami bahwa kondisi saat ini pandemi, jarang sekali dosen-dosen yang ingin ketemu. Itu pun kalau ingin ketemu, waktunya terbatas dan jumlah orangnya terbatas. Nah, salah satu alternatifnya adalah menggunakan bimbingan online via Zoom Meeting ataupun Google Meet. Nah, gimana tipsnya buat teman-teman mahasiswa yang ingin bimbingan secara online? Silahkan disimak videonya. Oke, baik teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, saya akan coba memberikan tips bagaimana bimbingan skripsi secara online. Tentunya ada plus dan minusnya ketika kita bimbingan skripsi online dan juga offline. Nah, tentunya kalau misalnya kita bimbingan online, kekurangannya ya tentunya nggak ketemu dosen pembimbing. Kemudian waktunya sangat terbatas, teman-teman. Waktunya sangat terbatas dan setiap kata-kata itu tergantung dari internet kamu. Jadi kalau internetnya putus-putus, ya apa yang diomongin dosennya itu bakalan putus-putus juga, dan kalian segan untuk minta ulang lagi. Dan kemudian juga biasanya kalau online, ini khususnya untuk Zoom Meeting ataupun Google Meet, kalian tidak bisa seleluasa ketika kalian bimbingan secara offline. Kemudian juga kadang juga yang paling bahayanya yaitu miskomunikasi. Apa yang dikatakan oleh dosen pembimbing itu tidak penuh sampai ke kalian. Apa sih maksudnya? Walaupun tentunya juga di offline itu teman-teman juga banyak yang miskomunikasinya juga gitu ya. Tetapi miskomunikasi di online itu lebih tinggi karena ada dukungan teknis yang lain juga. Nah, teman-teman, ketika offline juga ada kekurangannya. Kalau ketemu dosennya yang killer, kalian pasti grogi. Ada beberapa mahasiswa yang saya tanya bimbingan ke saya gitu ya. Kamu kan sudah bimbingan sama dosen kamu, kok kamu tanya lagi gitu. Iya Pak, saya sebenarnya nggak ngerti, tapi karena takut dosennya killer ya saya jawabnya iya aja, walaupun saya nggak mengerti. Nah, itu juga salah, teman-teman. Kemudian biasanya kita banyak standby. Kekurangan kalau offline itu standby di kampus ya. Banyak dari pagi mahasiswa datang sampai sore nungguin dosennya. Masih ada nggak ya kayak gitu? Karena yang saya alami malah saya nunggu mahasiswa saya untuk bimbingan. Bahkan yang lebih krusialnya lagi, lebih luar biasanya lagi, ketika sudah janjian, teman mahasiswanya tidak datang gitu ya. Dan mahasiswa sekarang karena dosennya baik misalnya, atau dosennya open sama mahasiswa, jadi ketika bimbingan itu mahasiswa tersebut bertanya dulu, Pak, di kampus jam berapa? Misalnya kalau saya sebutkan jam 9 pagi, nah mereka jam 9 itu baru mandi, baru mau berangkat, biar kita yang nunggu. Nah, itu yang kelemahan di offline gitu ya. Dan sekarang mahasiswa-mahasiswa banyak yang mengeluh dosennya seperti ini, dosennya susah ditemui. Tetapi ada juga yang mahasiswa yang memang ketika ketemu dosen yang memang welcome, dia tidak menghargai hal tersebut, tidak respect sama dosennya. Nah, itu sebenarnya sama aja, teman-teman. Hanya di dosen dan di mahasiswa itu ada oknum-oknum tertentu. Enggak semua juga mahasiswanya seperti itu, enggak juga semua dosen seperti itu. Nah, kemudian kalau offline tentunya kita bisa bertanya secara detail ya, kalau misalnya waktu dosennya memiliki waktu yang banyak. Nah, terus gimana sih tipsnya Pak Robi ketika kita bimbingan secara online? Bimbingan secara online ini bisa saja pakai Zoom Meeting, Google Meet, ataupun bisa via chat ataupun WA ya, tergantung nanti teman-teman. Yang pertama, ketika Anda ingin bimbingan skripsi online dengan dosen, silahkan atur dan minta waktu dosen yang bersangkutan. Tetapi kalau misalnya dosen yang meminta, pastikan kalian on time. Ketika dosen mengirim link atau siapa yang mengirim link Zoom-nya atau Google Meet-nya, itu segera responsif. Jangan kalian leyeh-leyeh atau kalian bersantai-santai ketika ingin menggunakan atau ingin melakukan bimbingan online. Jadi kalau misalnya kata dosennya jam 9,
pastikan kalian jam 9 sudah masuk room, sudah masuk Google Meet, gitu ya. Jadi jangan sampai nggak on time, karena kalau sudah lewat 10-15 menit itu terlalu lama kalau di online. Kalian sudah pasti ditinggalkan. Yang kedua juga kondisi tertentu, karena menyusun waktu dengan dosen pembimbing Anda yang karena sibuk banget gitu ya, susah bertemu atau susah online pun susah, tentunya kalian harus perhatikan. Pastikan kalau misalnya menggunakan online ya kuota internet dan listriknya oke pada saat kalian bimbingan. Jadi tidak mengganggu tiba-tiba internetnya kuotanya habis atau hal-hal yang lain. Kemudian pada saat chat misalnya via WA, ketika ada masukan feedback balik dari dosen pembimbing, segera revisi kemudian kirimkan. Nah, ini yang misalnya kalian kirimkan tuh waktu tunggunya yang agak sedikit berbeda. Kalau saya secara personal, saya bataskan waktu membalas revisian mahasiswa itu sekitar 2 hari atau 3 hari deh, paling lama itu saya sudah balas. Kecuali ya memang benar-benar lupa gitu ya. Nah, teman-teman bisa kasih jeda waktu ketika Anda mengirimkan revisi ke dosen pembimbing Anda. Tunggu waktunya, jangan langsung sejam ditanya, baru kirim. Baru kirim 1 jam kalian sudah tanya, Pak gimana revisinya. Itu sebenarnya dosennya baru mau baca, akhirnya ngebaca WA kamu udah males. Nah, itu sebenarnya pribadi saya sih. Jadi baru kirim 1 jam, saya baru sempat buka, sudah ditanya gimana Pak skripsi saya. Gimana gundulmu? Bercanda ya teman-temannya. Jadi pastikan kasih waktu jeda, kasih waktu ruang gerak. Ya sih dosen ada kegiatan lain, tentu pasti skripsi kamu diprioritaskan juga. Jadi jangan sampai memburu-buru dosennya. Kemudian juga ketika kalian uji bimbingan online gitu ya, kalian record. Kalau bisa dicatat juga apa poin pentingnya. Jadi kalian bisa aktifkan menu rekam di Zoom Meeting ataupun Google Meet, kemudian di record. Kemudian selanjutnya juga itu kalian juga bisa langsung membuat catatan-catatan apa saja yang ingin kalian tanyakan ke dosen pembimbing sebelum memulai bimbingan online. Karena ketika kalian tidak punya catatan, kalian bingung mau jawabnya apa, ada waktu diam sekitar 10-15 menit, dosen pembimbingnya udah males gitu. Akhirnya kalian ditinggalkan. Gitu ya. Jadi manfaatkan benar teman-teman. Jadi skripsi ini bisa kalian lakukan apa saja. Saya pun membuka kelas online, bimbingannya juga hanya online, tentunya tidak menjadi masalah yang besar ketika kita mengerjakan skripsi hanya untuk bimbingan saja. Sekali lagi teman-teman, bimbingan itu adalah dua kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Ketika dosennya sudah membuka diri, silahkan kalian persiapkan diri Anda, jangan santai-santai. Tapi ketika kalian sudah mempersiapkan diri, dosennya sudah lama nggak respon, kalian harus speak up untuk ke Kaprodi ataupun ke dekan untuk mengganti dosen pembimbing. Karena waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan perkuliahan itu udah ada targetnya. Jangan takut untuk speak up. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video-video saya di YouTube channel saya, sudah mensubscribe YouTube channel saya. Kita bisa diskusi juga di Instagram saya di @robilendra dan juga @skripsimahasiswa. Mudah-mudahan konten-konten saya bermanfaat buat teman-teman semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.